Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan Terminal On System atau TOS Smart Gate di sejumlah terminal di wilayah Jawa Timur. Terdapat 4 terminal tipe B mulai menerapkan sistem baru untuk pelayanan angkutan darat. Terminal On System atau TOS Smart Gate diantaranya Terminal Kertajaya Mojokerto, Terminal Anjuk Ladang Nganjuk, Terminal Mauspati Magetan, dan Terminal Bunder Gresik. Penerapan TOS Terminal On System yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah diuji cobakan pada tanggal 9 Mei 2025 lalu di 4 terminal tipe B, yakni Terminal Kertajaya Mojokerto, Terminal Anjuk Ladang Nganjuk, Terminal Mauspati Magetan, dan Terminal Bunder Gresik. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Ainur Rafiq, mengatakan, penerapan TOS menjadi bagian dari implementasi Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Penerapan tersebut juga bagian dari digitalisasi layanan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal. Ainur Rafiq menambahkan, Terminal On System Smart Gate ini adalah wujud dari inovasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur terkait layanan angkutan yang ada di terminal tipe B. Setiap bis yang masuk ke terminal akan tercatat dalam sistem secara otomatis dan diwajibkan melakukan transaksi retribusi secara non-tunai dan kartu elektronik. Terminal On System ini wujud dari inovasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur terkait dengan layanan angkutan yang ada di terminal. Kita akan merealisasi Perda 8 tahun 2023 terkait dengan pajak dan retribusi daerah, di mana yang nantinya jadi uji coba Terminal On System ini adalah ada 4 lokasi, yaitu Terminal Kertajaya di Mojokerto, Terminal Anjuk Ladang di Nganjuk, Terminal Mauspati di Magetan, Terminal Bunder di Gresik. Terminal On System juga dilengkapi dengan teknologi yaitu dengan RFID. RFID di mana secara otomatis nanti gate itu akan terbuka dengan sendirinya, di mana ada semacam alat yang dipasangkan pada bus di depan kaca, nantinya akan terkoneksi dengan alat yang ada di gate payment ini. Dan nanti juga untuk bis-bis mulai tidak masuk terminal, nantinya kita wajibkan semuanya masuk terminal. Harapan kita untuk Terminal On System ini, pertama terkait manfaatnya terkait dengan untuk mendeteksi atau menghitung jumlah lalu lintas harian rata-rata yang ada di terminal. Karena teman-teman yang ada di terminal nantinya sudah tidak perlu mendata melihat nomor kendaraannya, cukup dengan On System, semua sistem akan terbaca. Yang kedua, dengan adanya Terminal On System, nantinya akan menambah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang nantinya tujuannya juga untuk masyarakat. Karena kita nanti bisa membangun fasilitas di terminal, apa yang selama ini kurang di terminal. Terus yang ketiga, nantinya bus-bus yang semulanya tidak masuk terminal nanti akan diwajibkan semuanya bus masuk terminal, dan penumpang nanti tidak, istilahnya tidak tercecer di jalanan, mereka semua nanti masuk di dalam terminal. TOS Smart Gate ini juga dilengkapi dengan teknologi RFID, di mana setiap bis akan dipasangi alat yang terhubung dengan gate payment ketika kendaraan mendekat dalam radius tertentu, yaitu 5-10 meter, gate akan terbuka otomatis dengan TOS. Bahkan semua data akan tercatat secara otomatis seperti nama, PO, jurusan, jam kedatangan dan keberangkatan akan terbaca oleh sistem. Dengan penerapan terminal sistem ini, petugas tidak perlu lagi mencatat secara manual, sehingga tugas dan pekerjaan lebih efektif dan efisien. Bahkan sistem ini dapat mendorong kenaikan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi terminal yang akhirnya akan digunakan untuk pemeliharaan fasilitas dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Sejak tanggal 9 Mei 2025 lalu dan selama uji coba retribusi masih digratiskan. Penerapan TOS ini dapat mendukung digitalisasi pelayanan, meningkatkan pendapatan daerah, dan menciptakan ketertiban angkutan umum di Jawa Timur. Adapun tarif retribusi per sekali masuk ditetapkan sebagai berikut. Bus besar 3.000, bis sedang 2.000, MPU atau LIN 1.000. Aminuddin Ilham, CTV.
Acara ini dipersembahkan oleh